Di episode sebelumnya, Francois dan Suika tertangkap oleh tim Stanley. Akan tetapi dari sini Francois berhasil memberitahukan lokasi Stanley saat ini kepada tim Senku yang ada di markas. Dan Gen menjadi panik karena dengan tertangkapnya Suika pasti akan membuat seseorang bertindak dengan gegabah. Dan benar saja, Kohaku yang sudah tahu lokasi Stanley saat ini langsung berlari secepat kilat ke tempat Stanley. Tapi Senku dan Ryusui merasa ini adalah sebuah langkah yang benar. Karena jika Kohaku bentrok dengan Stanley, maka itu akan memperlambat Stanley sebelum sampai ke markas ini. Dan itu artinya mereka punya lebih banyak waktu untuk memperbaiki Medusa. Berpindah ke tempat Stanley, para prajurit ini sekarang semakin dekat dengan markas tim Senku. Dan mereka mengikuti jejak kaki yang Suika dan Francois tinggalkan sebelumnya. Dan Suika mengakui kalau tim Stanley ini berisikan orang-orang yang sangat ahli. Suika yakin dia hanya membuat jejak kaki yang samar-samar, tapi pasukan Stanley ternyata masih bisa melacaknya. Dan Kohaku yang sudah menguasai medan di sekitar sini juga sudah sampai di lokasinya Stanley saat ini. Akan tetapi Kohaku tidak langsung muncul di hadapan Stanley dan masih bersembunyi. Ternyata walaupun emosi, Kohaku masih punya kepala yang dingin dan Kohaku mencoba mencari celah dari pasukannya Stanley. Dan Kohaku mulai mengawasi setiap prajurit. Prajurit yang ada di baris depan bertugas mencari jebakan, dan mereka menemukan jebakan tali yang Chrome sudah pasang sebelumnya. Kemudian di baris bagian kedua adalah Stanley yang mengawasi bagian depan dan juga atas. Sementara Leonard mengawasi bagian samping dan dia berada di atas pohon, dan prajurit yang lainnya mengawasi bagian belakang. Dari formasi ini Kohaku bisa tahu kalau pasukan Stanley tidak punya celah sama sekali dan setiap prajurit punya perannya masing-masing. Kemudian Tsukasa dan Hyuga sampai di tempat Kohaku dan mereka berdua langsung menemui Kohaku. Tsukasa juga menyadari kalau pasukan Stanley tidak punya celah sama sekali. Dan Hyuga merasa lega karena Kohaku tidak langsung menyerang Stanley tanpa strategi sama sekali. Dan Tsukasa berkata kalau jika di pertarungan langsung tim kita tidak akan punya kesempatan untuk menang. Dan Tsukasa tahu kalau pasukan Stanley sudah siap untuk bertempur di skenario apapun itu. Tapi di sini kerajaan Saiyans juga sudah punya persiapan, dan itu adalah perangkap yang Chrome buat sebelumnya. Ternyata Chrome tidak hanya merekam suara untuk mengaktifkan Medusa saja, mereka juga merekam suara tembakan. Sekarang kembali ke waktu saat proses perekaman suaranya. Mereka mencoba merekam suara tembakan dari pistol, akan tetapi suara rekamannya tidak terlalu bagus dan terlalu pelan. Chrome merasa bingung kenapa suara dari pistol yang asli tidak terdengar seperti seharusnya. Dan Ukyo menjelaskan kalau sumber suara yang asli terkadang memang bukan pilihan terbaik jika berkaitan dengan rekaman suara. Ukyo mengambil contoh saat membuat efek suara untuk film. Untuk suara ombak laut, para produser tidak merekamnya langsung dari laut, akan tetapi mereka merekam suara pasir yang digoyangkan di dalam wajan. Dan Senku punya ide yaitu dengan botol plastik yang dibenturkan ke tembok. Dan Ukyo merasa cara itu bisa digunakan. Mereka kemudian membenturkan botol ke tembok dan merekamnya. Setelahnya suara ini diedit sedikit dengan cara memperlambat pemutar suaranya. Dan hasilnya mereka mendapatkan suara yang sangat mirip dengan suara pistol yang asli. Dan sebagai sentuhan akhirnya, Ukyo membuat seolah suara tembakan ini saling bertabrakan dan hasilnya ini menjadi rekaman pistol yang ditembakkan beberapa kali. Kembali ke waktu yang sekarang, Hyuga menemukan rekaman suara yang berisi rekaman pistol tadi. Dan cara mengaktifkannya hanya tinggal menarik talinya saja. Tsukasa menarik tali itu dan rekaman itu langsung berbunyi. Pasukan Stanley mendengar ini sebagai sebuah penyergapan. Stanley langsung memberikan aba-aba untuk merubah formasi dan beberapa orang mulai menembak ke arah suara tembakan tadi berasal. Dan beberapa prajurit mengamankan para sandera supaya tidak mengatakan hal yang aneh-aneh. Kemudian Maya dengan pisau besarnya langsung bergerak ke arah suara tadi. Kohaku melihat ini sebagai sebuah kesempatan karena formasi musuh sedikit terbuka. Akan tetapi Kohaku berpikir mungkin lokasi mereka saat ini sudah ketahuan. Tapi Tsukasa berkata kalau posisi mereka saat ini masih aman. Dan Tsukasa membayangkan jika dirinya menjadi Stanley. Mereka pasti akan memperkirakan kalau suara tembakan itu kemungkinan palsu. Dari situ mereka menyusun formasi bertahan sambil menembak ke arah suara itu berasal untuk memancing perhatian musuh. Di saat bersamaan mereka akan mengirimkan beberapa orang untuk menyerang musuh.
Dan itu yang terjadi sekarang. Maya bersama dua prajurit yang lain, mereka bertiga sekarang menuju ke sumber suara tembakan. Dan sekali lagi Kohaku berpikir kalau ini adalah kesempatan untuk membebaskan para sandera. Tapi Tsukasa menahan Kohaku dan memperingatkan jika saja terjadi pertarungan yang kisruh, mungkin saja para sandera bisa saja dibunuh. Dan Hyuga berkata kalau yang sekarang lebih penting adalah menghancurkan transceiver musuh yang dibawa oleh Leonard. Dan jika jalur komunikasi musuh terputus, maka itu akan menguntungkan bagi kerajaan Saiyans. Kohaku bertanya bagaimana caranya hanya dengan memutus komunikasi musuh itu sudah bisa membuat kita menang. Kemudian Hyuga bertanya, kenapa kita tidak menodongkan pisau ke lehernya Seno sejak awal dan meminta Stanley untuk menyerah? Itu karena di markas Seno yang ada di Amerika, Nikki, Yuzuriha, dan teman-teman mereka yang lain masih dijadikan sandera di sana. Dengan begitu, jika mereka menyakiti Seno, maka sandera yang ada di Amerika juga akan menjadi target balas dendam. Tapi jika komunikasi Stanley terputus dengan tim Amerika, maka sandera yang ada di sana juga akan menjadi tidak ada gunanya. Dan mereka bisa memojokkan Seno atau bahkan melukainya sampai Stanley menyerah dan tidak perlu takut rekan-rekan mereka yang ada di Amerika juga akan menjadi korban. Tapi Kohaku segera sadar kalau Stanley masih punya sandera yang lain seperti Suika dan Ginro. Jadi mereka masih tidak bisa melukai Seno. Dan Hyuga menjawab jika dengan pengorbanan 4 nyawa bisa menghasilkan kemenangan, maka itu adalah opsi yang bisa dipertimbangkan. Tapi Kohaku sama sekali tidak setuju dengan rencana seperti ini. Dan Tsukasa membayangkan jika dia adalah Stanley. Maka jika transceivernya hancur, maka tim Stanley tidak punya pilihan lain selain memperbaiki transceiver itu terlebih dulu. Dan jika tujuannya adalah menghancurkan komunikasi musuh, Kohaku setuju dengan rencana ini. Di sisi lain, Maya dan timnya sudah semakin dekat dengan sumber suara. Tapi Maya tiba-tiba berhenti dan temannya bertanya kenapa. Maya berkata kalau instingnya sebagai juara MMA wanita di Amerika merasa menemukan posisi musuh. Maya kemudian melihat ke atas pohon dan Maya berhasil menemukan tim Kohaku. Maya langsung bersemangat dan memasang kuda-kuda untuk menyerang, dan dua rekannya juga mempersiapkan senapannya masing-masing. Sekarang Kohaku, Tsukasa, dan Hyuga merasa tidak punya pilihan lain selain bertarung. Hyuga langsung mengambil senjatanya dan berkata, kematian kita masih belum pasti terjadi. Dan Tsukasa sambil memegang pedangnya berkata, benar, aku bukanlah orang yang akan ditembak tanpa perlawanan. Dan Kohaku dengan belatinya berkata, sebelum kita mati, kita harus menghancurkan transceiver musuh. Tsukasa dan Hyuga langsung membuka baju mereka, sementara Kohaku hanya memamerkan pahanya. Dan sekarang mereka semua saling menerjang ke depan. Kohaku berhasil menangkis serangannya Maya, sementara Tsukasa dan Hyuga mereka berdua berhasil menghancurkan senapan dua prajurit yang lain. Sekarang Kohaku, Tsukasa, dan Hyuga saling memunggungi satu sama lain. Dan saat ini Kohaku merasa punggungnya menjadi hangat. Biasanya menunjukkan punggung kepada musuh walaupun hanya sekejap itu artinya kematian. Karena itu selama bertarung Kohaku merasa punggungnya menjadi dingin dan bahkan membeku. Tapi akhirnya untuk pertama kalinya Kohaku merasakan punggungnya menjadi hangat karena bertarung bersama Tsukasa dan Hyuga. Tapi di saat Kohaku lengah, Maya dengan kekuatannya mencabut sebuah pohon yang cukup besar dan merobohkannya ke arah Kohaku. Kohaku yang sudah kehilangan momentum hanya bisa pasrah. Tapi Tsukasa langsung datang menolong Kohaku dan menahan pohon ini dengan pedangnya. Kemudian Kohaku dan Hyuga berlari ke arah Suika dan para tahanan yang lain. Dan salah satu prajurit mengenal Tsukasa. Prajurit ini berkata kalau Tsukasa adalah primata SMA terkuat sepanjang sejarah dan Tsukasa adalah juara MMA dari Jepang. Mendengar gelar ini, Maya semakin bersemangat dan ingin mengalahkan Tsukasa dengan kekuatan penuhnya. Maya langsung memukul Tsukasa dengan pukulan bertubi-tubi, tapi Tsukasa masih belum bisa dikalahkan. Dan Tsukasa memuji Maya karena ini adalah pertama kalinya dia harus bertahan cukup keras untuk menahan sebuah serangan. Kemudian Tsukasa berbalik menyerang dan hanya dengan satu pukulan saja Maya langsung kalah. Di sini semakin menegaskan kalau Tsukasa berada di tingkat yang sangat berbeda. Dan mungkin jika Tsukasa terus berlatih, dia bisa seperti Saitama. Oke, setelah mengalahkan Maya, Tsukasa langsung bersiap untuk menyerang lagi. Tapi tanpa disadari dia terkena sebuah tembakan.
Ternyata ada seorang sniper yang berhasil menembak Tsukasa. Dan sesaat setelah tertembak, Tsukasa menjadi teringat dengan ambisinya di masa lalu untuk menguasai dunia. Tsukasa tidak ingin manusia kembali menggunakan sains untuk saling membunuh. Kemudian Tsukasa menerima lebih banyak tembakan lagi. Dan Tsukasa tidak bisa melawan dan hanya tersenyum sambil hampir meneteskan air mata. Dan dengan tembakan sebanyak ini, Tsukasa sudah dipastikan kalah. Dan Kohaku langsung berteriak setelah melihat Tsukasa yang tumbang. Dari sini pertahanan Kohaku menjadi terbuka lebar dan Stanley langsung menembakkan senapannya ke arah Kohaku. Tapi Hyuga masih bisa melindungi Kohaku, akan tetapi Hyuga terkena banyak sekali tembakan. Dan sambil terjatuh, Hyuga bertanya ke Kohaku, "Kenapa kau hanya diam berdiri padahal kau punya tugas untuk diselesaikan?" Kohaku mulai menangis dan Kohaku berlari ke arah Leonard. Dan tidak ada yang bisa menghadang Kohaku dan Kohaku langsung menghancurkan transceiver milik tim Stanley. Sekarang Hyuga sudah tergeletak dan Hyuga berkata, "Kohaku, kau sudah melakukan tugas dengan baik." Dan terlihat Stanley yang tetap tenang walaupun transceivernya sudah hancur. Dan Kohaku tidak melanjutkan serangannya dan hanya menangis. Akhirnya beberapa jam sudah berlalu sejak pertarungan tadi dan terlihat Tsukasa yang masih sadar, tapi Tsukasa sudah kesulitan untuk bergerak. Tsukasa melihat ke sampingnya dan melihat Hyuga yang sudah tidak sadarkan diri. Dan Tsukasa menduga Hyuga sekarang sudah tewas. Di sampingnya lagi ada Kohaku yang juga terkena banyak tembakan. Kohaku masih hidup tapi waktunya juga sudah tidak lama lagi. Tsukasa mulai berharap tim Senku berhasil memperbaiki Medusa dan sinar pembatuan itu akan sampai ke tempat ini. Dengan begitu Tsukasa berharap mereka bertiga akan sembuh dengan pembatuan. Sekarang Tsukasa menjadi teringat dengan Mirai yang juga sembuh dari koma berkat pembatuan. Dan sekarang Tsukasa sadar kalau sesuatu yang ingin dia hancurkan di masa lalu sekarang justru menjadi cahaya harapan baginya. Dan Tsukasa mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada tim Senku yang masih memperbaiki Medusa. Apakah Tsukasa, Hyuga, dan Kohaku bisa selamat? Dan apakah tim Senku berhasil memperbaiki Medusa? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.